Halo guys, di video kali ini kami akan membahas mengenai definisi, perkembangan, prinsip dasar, dasar hukum, dan sistem ofisial statistik. Sedikit perkenalan dari kami, kelompok 5 kelas 1 SD2 yang beranggotakan Fabian, Huda, Siva, Alia, Ataya, Noval, dan Anugrah. Oke, outline materi di video kali ini yaitu yang pertama ada definisi official statistik, lalu ada sejarah dan perkembangan official statistik, ada UN Fundamental Principle of Official Statistic, dasar hukum official statistik, dan terakhir ada sistem statistik internasional dan nasional. Langsung saja yang pertama, definisi official statistik. Official statistik adalah statistik yang diproduksi menurut standar kualitas yang ketat dan dirilis oleh lembaga pemerintah atau organisasi internasional pada publik. Menurut Porter, pada buku jadi tahun 1995 pernah mengatakan bahwa official statistik adalah salah satu aplikasi praktis dari kuantifikasi sebagai sosial teknologi untuk mereka yang memiliki sejarah terpanjang. Lalu, Eurostat juga pernah mengatakan di tahun 2016 yaitu, dalam perkiraan, official statistik dapat ditentukan dengan menggunakan 3 pertanyaan, yaitu siapa, apa, dan bagaimana. Siapa? Biasanya official statistik diproduksi dan disediakan oleh kantor statistik yaitu administrasi publik. Lalu apa? Program kerja statistik dan prioritas disusun menurut public standard sektor atau partisipasi masyarakat sipil dengan sebagian keputusan akhir diambil dalam prosedur legislatif. Dan yang terakhir yaitu bagaimana? Metodologi statistik saat ini menjadi subjek kerjasama internasional dan diterapkan dalam standar statistik. Kemudian adalah sejarah perkembangan official statistik. Official statistik di dunia dimulai pada abad ke-17 ketika William Petty menemukan aritmatika politik. John Grant mempublikasikan perkiraan kasarnya mengenai populasi kota London pada tahun 1662. Tabel Komisionen, badan statistik resmi pertama di dunia, didirikan di Swedia, Finlandia pada tahun 1756. 90 tahun sesudahnya, Quetelet mengembangkan metode sensus. Lalu pada tahun 1895, Anders Kyer juga mengembangkan survei sampel yang berskala besar menggunakan metode representatif. Metode tersebut lalu dikaji lebih lanjut oleh ISI pada tahun 1924. Kemudian, tahun 1947, UNSC menggelar sesi reguler untuk pertama kalinya. 6 tahun sesudahnya, UNSC juga merilis sistem National Account untuk pertama kalinya. Pada tahun 1970-an, kantor statistik PBB mengembangkan sistem statistik sosial demografi. 20 tahunan sesudahnya, kantor statistik PBB juga melanjutkan pengembangan mengenai statistik lingkungan. Lalu pada tahun 1994, UNFPOS diadopsi oleh PBB setelah dikembangkan oleh UNECE. Pada tahun 2010 hingga saat ini, Big Data terus dikembangkan dan diimplementasikan untuk mendukung pelaksanaan official statistics. Sejarah perkembangan official statistik di Indonesia dimulai pada tahun 1920. Pada saat itu, kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda oleh suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian. 4 tahun kemudian, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama Sentra Kantor Kode Statistik atau CKS. Pada tahun 1930 terjadi pelaksanaan sensus penduduk pertama di Indonesia. 20 tahun kemudian, Kapuri dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik atau KPS di bawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran. Sejarah berlanjut pada tahun 1957. Berdasarkan Kepres 10 nomor 172 tanggal 1 Juni 1997, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 19 Mei 1997, ditetapkan UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistik di mana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi Badan Pusat Statistik. Pada tahun 1998, keputusan Presiden nomor 86 tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan instansi vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kota Madya. Pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik di Indonesia. Selanjutnya, UN Fundamental Principle of Official Statistics. Prinsip dasar official statistik dalam PBB. Ada 10 prinsip yang mengatur produksi official statistik. Apa fungsi prinsip tersebut? Prinsip-prinsip tersebut membantu memastikan kualitas official statistik dan menjaga kepercayaan pada lembaga statistik.
Prinsip yang pertama adalah relevan, ketidakberpihakan, dan akses yang setara. Official statistik disediakan secara tidak memihak oleh suatu badan statistik untuk menghormati hak warga negara atas informasi publik. 2. Standar etika profesional. Badan statistik perlu memutuskan berdasarkan pertimbangan profesional yang ketat. 3. Akuntabilitas dan transparansi. Badan statistik yang resmi menyajikan informasi sesuai dengan standar ilmiah tentang sumber, metode, dan prosedur statistik. 4. Pencegahan dari penyalahgunaan. Badan Pusat Statistik yang resmi berhak mengomentari segala sesuatu interpretasi yang masih salah dan setiap penyalahgunaan sebuah statistik. 5. Sumber official statistik. Suatu data untuk keperluan statistik dapat diambil dari segala jenis sumber. 6. Kerahasiaan. Semua data individu yang dikumpulkan oleh badan statistik harus sangat dirahasiakan. 7. Legislasi. Hukum dan regulasi di mana sistem beroperasi harus dipublikasikan. 8. Koordinasi nasional. Sangat penting untuk mencapai konsistensi dan efisiensi dalam sistem statistik. 9. Penggunaan standar internasional. Meningkatkan konsistensi dan efisiensi sistem statistik di semua tingkat resmi. Dan yang terakhir, 10. Kerjasama internasional. Peningkatan official statistik di semua negara yang ada di dunia. Selanjutnya yaitu dasar hukum official statistik. Apa sih pentingnya landasan hukum bagi official statistik? Yang pertama, mempertahankan kemandirian profesional sistem statistik nasional dan menghindari pengaruh politik, memastikan bahwa respons survei berupa data individu digunakan untuk tujuan statistik saja, mengkoordinasi kewenangan dalam sistem statistik nasional. Lalu landasan hukum official statistik di Indonesia yaitu UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistik yang menggantikan UU nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan UU nomor 7 tahun 1960 tentang statistik. Kemudian selanjutnya diatur dalam PP nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Materi yang termuat dalam UU nomor 16 tahun 1997 yaitu jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar, sektoral, serta statistik khusus. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam berita resmi statistik secara teratur dan transparan, dan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Selanjutnya adalah mengenai sistem statistik nasional dan internasional. Di Indonesia, tatanan sistem statistik diatur di Keputusan Kepala BPS nomor 5 tahun 2000 yang menjelaskan mengenai berbagai unsur kebutuhan data statistik yang keterpaduannya membentuk totalitas dalam tatanan statistik. Pelaksana sistem ini kemudian digolongkan menjadi dua, yaitu NSO yang diamanahi untuk mengurus perihal statistik nasional dan produsen di luar NSO seperti kementerian maupun pihak swasta. Peran NSO antara lain adalah pembidangan, penyelenggara, penyebarluasan dan pemanfaatan, serta pengelolaan rujukan statistik. Selanjutnya adalah statistika internasional atau International Statistical System. Secara definisi merupakan suatu tatanan atau kegiatan statistik yang melakukan pemenuhan data statistik, sumber daya, metodologi, pengolahan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta statistical council dalam kegiatan statistik internasional. Nah, kemudian ada berbagai kegiatan utama dalam sistem statistika internasional menurut United Nations Statistical Division. Yang pertama adalah mengumpulkan data statistik dari berbagai negara, standarisasi data statistik, kemudian penyebaran data statistik, pengembangan standar internasional statistik, operasi data statistik dengan informatika, serta mengorganisasikan kegiatan statistik. Kemudian saya akan memberikan contoh National Statistical System. Di sini saya akan memberikan contoh negara Amerika Serikat. Berbeda dengan negara lain yang memiliki satu NSO, Amerika Serikat memiliki sistem yang bernama Federal Statistical System of the United States. Terdapat 13 lembaga atau agensi yang melakukan kegiatan statistik berdasarkan spesialisasi mereka masing-masing, dan pelaksanaannya tersebar di berbagai negara bagian di Amerika Serikat sehingga tidak langsung terpusat dalam satu wilayah. Nah, salah satu atau di antara federal agensi yang melakukan kegiatan statistik di Amerika Serikat yaitu seperti Bureau of Economic Analysis, Bureau of Justice Analytics, kemudian ada Census Bureau, ada Bureau of Transportation Analytics, kemudian ada Economic Research Service, dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa sistem statistika nasional di Amerika Serikat bersifat terdesentralisasi secara subjek dan regional karena
yang melakukan kegiatan statistik adalah lembaga yang terpisah sesuai dengan spesialisasi mereka masing-masing, serta melaksanakan kegiatan statistik di berbagai negara bagian, tidak tersentralisasi di satu NSO pusat. Kemudian bersifat vertikal dalam satu lembaga atau agensi statistika tersebut, tapi bersifat non-vertikal antar lembaga statistika tersebut. Dan lembaga-lembaga inilah yang membentuk sistem statistika di Amerika Serikat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.